Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sa'adatul kurama wal masyayikh al-'izza, para kiai, para masyayikh, utaminipun Romo Kiai Haji M. Najib Hasan, atalallahu umrohu fi sihatin wa afiyah. Dumateng para hadirin al-musyahiduna rahimakumullah. Marilah pada malam hari ini kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini bertepatan dengan malam ke-12 kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Kita dapat bermujalasah wonten ing majelis ingkang mubarak menika, inggih menika majelis al-mudarasah al-umumiyah al-Qur'aniyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, wilujeng boten wonten suatu nopo. Salawat ma'assalam monggo kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menjadi wasilah, menjadi perantara kita mendapatkan petunjuk untuk bagaimana kita itu menjalani hidup ini dengan baik, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, menjadi puncak daripada tujuan hidup kita, yaitu sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah, dapat tercapai dengan baik. Dan mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatipun, utamanya yaitu syafaatil uzma yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirun rahimakumullah, ada satu harapan kita, cita-cita kita, istiqomah mengikuti majelis yang penuh berkah ini. Minimal ada 3 cita-cita. Yang pertama, bahwa kita ingin dengan mujalasah, dengan mudarasah ini, kita menjadi ahlul ilmi wal hikmah, menjadi ahli ilmu dan sekaligus ahli hikmah. Kenapa kok harus al ilmu wal hikmah? Karena ilmu itu hanya sekedar memberikan pengetahuan, ilmu itu memberikan pemahaman. Tapi kalau hikmah itu menyadarkan. Kalau kita punya ilmu tapi kemudian tidak disertai dengan hikmah, maka tentu kita tahu bahwa sholat itu 5 waktu 1 hari. Tapi tanpa hikmah, maka bisa jadi 5 hari 1 waktu. Nah, oleh karena itu, dengan kita bermujalasah, bermudarasah ini, kita akan menjadi ahlul ilmi wal hikmah, sehingga kita tidak semakin tahu, tapi juga semakin sadar bahwa ilmu yang akan kita dapatkan selama sekian puluh tahun atau selama pada saat Ramadan ini adalah menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Min ahlil ilmi wal hikmah. Keranten Allah Subhanahu wa ta'ala menika untuk menjadikan kita itu tidak dalam keadaan sesat atau tidak dalam keadaan yang bingung. Allah itu menciptakan atau memberi bekal manusia dengan 2 bekal, yaitu al-ilmu wal hikmah.
Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman surah Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minkum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Bahwa Allah lah yang mengutus dari manusia, dari jenis manusia, rasulan minkum. Yang rasul itu adalah yatlu alaikum, yang selalu membacakan. Di sini Allah memberikan satu redaksi berupa yatlu, bukan yakra'u. Karena bedanya antara yakra'u dan yatlu, kalau yakra'u itu adalah hanya membaca dan berusaha untuk menyesuaikan dengan tajwid yang benar, fasohah yang benar. Tapi kalau yatlu itu adalah membaca sekaligus merenungi dan kemudian berkomitmen untuk bagaimana mengamalkan apa yang dibaca. Itu beda antara yakra'u dan yatlu. Jadi kemudian di sini Allah menyampaikan dengan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengajarkan atau Rasul tadi mengajarkan kepada kita Alkitab wal hikmah. Alkitabah, kitab sebagai kumpulan ilmu pengetahuan, ilmu untuk cara bagaimana kita mengamalkan, dan kemudian al-hikmah. Al-hikmata itu adalah memberikan kesadaran. Karena kadang-kadang ada orang yang punya ilmu tapi tidak disertai dengan hikmah. Itu berarti semakin dia pinter tapi tidak semakin sadar. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan majelis ini kita akan menjadi atau akan lengkap antara ilmu dan hikmah. Kemudian yang kedua, kita ingin bercita-cita agar kemudian seperti yang dilampaui oleh para sahabat. Para sahabat itu kesan kepada Nabi Muhammad SAW, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la natajawazu suratan min suwaril Qur'an illa ba'da an nahfadhuha wa na'malaha fata'allamna al-ilma wal amala wa fi riwayatin fata'allamna al-ilma wal hikmata. Bahwa kami para sahabat itu ketika bergaul, berinteraksi dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la natajawazu suratan min suwaril Qur'an, tidak pernah melewati satu surat pun dari Al-Qur'an illa ba'da an nahfadhuha, kecuali kami hafal surat itu, wa na'malaha, dan sekaligus kami mengamalkan isinya. Fata'allamna al-ilma wal hikmata, maka sehari-hari kami ketika bermudarosah, ketika bermujalasah, bermulazamah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu mempelajari al-ilma wal amala. Mempelajari tentang ilmu dan al-amal. Piye carane ngamalno, dan kemudian piye bagaimana kemudian punya kesadaran untuk mengamalkan. Nah, oleh karena itu maka mudarosah ini adalah dalam rangka untuk semakin mengokohkan kita, semakin membuat kita semakin luas ilmu kita, tapi juga berkomitmen tidak akan pindah kepada surat ayat lain, kecuali mari kita berkomitmen untuk juga mengamalkan. Nah, oleh karena itu maka tradisi yang dibangun oleh Menara Kudus dengan ada pengajian yang kemudian diawali dengan darusan, itu sebetulnya ingin menangkap bagaimana berusaha untuk bisa seperti itu. Tapi karena ini memang agak banyak, mungkin ayat-ayatnya agak banyak dibaca, dan kemudian mungkin bertambah ayat-ayatnya, yang penting kita berniat, berazam bahwa dari sekian ayat yang dibaca itu kita berkomitmen untuk mengamalkannya. Dan satu-satunya kemudian kita berkomitmen juga bagaimana
itu mengikuti tradisi para sahabat, bahwa sahabat itu ketika darusan tidak akan pindah ke surat berikutnya kecuali yang pertama menghafalkan surat itu dan kemudian sekaligus mengamalkannya. Tradisi ini mungkin diikuti oleh para ulama salaf soleh. Kalau jenengan sempat nututi ngaji-ngaji di musola-musola dulu Pak Kiai-Kiai kita tahun 80-an, tahun 70-an itu, ngaji Fatihah mawon itu suwe nih orang mekakat, lama sekali. Bahkan mungkin berbulan-bulan. Fatihah saja itu berbulan-bulan. Itu mungkin semangatnya ini, semangatnya di samping menjaga agar bacaan itu sesuai dengan tajwid dan fashohahnya, juga ngajari kepada santri bahwa pesan makna daripada Al-Quran itu yang dibaca surat tadi itu betul-betul bisa dilaksanakan. Illa ba'da an nahfadhaha wa na'malaha. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi salah satu bagian daripada upaya untuk mengikuti lampah saini pun para sahabat, bahwa darusan itu harus ada komitmen. Yang pertama bukan sekedar membaca, tapi sekaligus kalau bisa menghafalkan dan juga sekaligus berkomitmen untuk mengamalkannya. Hadirin al-ilal musyahidun rahimakumullah, yang ketiga bahwa pada saat Islam mengalami zaman keemasan antara tahun 720 Masehi sampai 1200, Islam pernah jaya, di mana panglima dunia itu adalah umat Islam. Nah, salah satu faktor atau penyebab kenapa kemudian Islam itu pernah mengalami kejayaan selama hampir 7 abad lamanya, salah satunya adalah diinspirasi oleh Al-Quran. Pada saat itu yang namanya orang hafal Quran itu biasa, bukan sesuatu yang aneh. Tetapi munculnya para pemikir-pemikir, ilmuwan-ilmuwan Islam itu tanpa Al-Quran itu sesuatu yang mustahil. Artinya apa? Para cendekiawan muslim yang saat itu membawa nama harum keemasan Islam itu semuanya adalah orang-orang yang tidak terlepas dari dua, masjid dan Al-Quran. Sebut saja misalkan Al-Khwarizmi, orang yang menemukan angka 0 pertama. Jadi kita berhutang budi sama bangsa-bangsa Eropa, seluruh bangsa di dunia ini sebetulnya berhutang budi kepada ilmuwan-ilmuwan Islam. Dan salah satunya adalah ahli matematika, yaitu Al-Khwarizmi. Beliau adalah pencipta, penemu pertama angka 0, ahli matematika. Ada ulama yang bernama Al-Jabir bin Hayyan. Itu bapak kimia modern. Kemudian dan lain sebagainya. Ada Ibnu Khaldun, bapak sosiologi modern. Beliau itu menjadi cendekiawan yang menjadi penemu dari berbagai ilmu pengetahuan itu sebetulnya tidak lepas dari Al-Quran. Justru yang menjadi penyebab faktor utama beliau itu menjadi penemu banyak ilmu pengetahuan itu sebetulnya adalah terinspirasi dari Al-Quran. Maka satu-satunya agama yang tidak pernah berkonflik dengan perkembangan ilmu pengetahuan sains itu adalah agama Islam. Islam itu adalah ad-dinu aklun waladina liman la aklalahu. Bahwa agama Islam itu adalah sesuai, relevan dengan rasionalitas manusia. Waladina liman la aklalahu, dan bukan agama kalau kemudian bertentangan dengan akal rasionalitas manusia. Berbeda dengan Kristen. Saya sebut misalkan Kristen. Kristen, agama gereja itu pernah berkonflik dengan seorang yang bernama Galileo Galilei, yang dia menemukan rumus heliosentris. Pada saat sebelumnya rumus yang berlaku adalah geosentris. Sebelumnya versi gereja, versi agama mengatakan bahwa bumilah yang menjadi pusat tata surya. Dan seluruh alam semesta itu mengelilingi bumi. Itu katanya geosentris. Tapi kemudian
berdasarkan penelitian, berdasarkan eksperimentasi, lalu kemudian ditemukan sebaliknya. Bahwa bukan bumi yang menjadi poros tata surya, tapi yang menjadi poros adalah matahari. Dan planet-planet yang lain itu mengelilingi matahari. Karena penemuan inilah kemudian Galileo Galilei dimusuhi oleh agama Kristen, oleh Katolik, oleh gereja. Karena pada saat itu gereja mendukung terhadap penemuan atau rumus geosentris yang mengatakan bahwa bumi itu adalah menjadi poros tata surya dan matahari itu mengelilingi bumi. Itu yang dipegang oleh agama, oleh gereja. Tapi kemudian ditemukan fakta baru, bukan bumi yang menjadi poros tata surya, tapi mataharilah yang menjadi poros tata surya, dan bumi segala planet lainnya itu adalah mengelilingi matahari. Sampai akhirnya kemudian Galileo Galilei diasingkan. Kalau sekarang dihukum di penjara sampai meninggal. Tetapi dalam Islam tidak pernah yang namanya konflik, tidak pernah yang namanya bertentangan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan agama itu sendiri. Karena semangat Islam itu adalah semangat untuk melindungi dan kemudian untuk mengakomodasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Maka jika ada orang yang mencoba untuk membentur-benturkan antara agama Islam dan ilmu pengetahuan, itu adalah ahistoris. Dan kemudian faktanya sampai sekarang Islam tidak pernah kemudian bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Oleh karena itu maka kita bermimpi dengan mudarosah al-umumiyah al-Qur'aniyah ini kita akan bisa untuk membangun peradaban Islam baru. Bagaimana dengan semangat dan inspirasi Al-Quran ini umat Islam dan Islam akan ya'lu wa la yu'la alaih. Karena fakta saat ini bahwa Islam atau Muslim itu hampir ketinggalan di berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi misalkan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang politik, yang menjadi panglima dunia bukan Islam tetapi orang sana, orang Eropa dan orang Amerika. Bangsa yang menjadi pemimpin dunia bukanlah bangsa yang beragama Islam. Nah, oleh karena itu kita bawa ke Kudus. Kudus itu sedang punya impian untuk membangun peradaban 4 negeri. Bagaimana kemudian Kudus sebagai kota multikultural, kota yang menjadi simbol toleransi di Nusantara ini, yang mencoba untuk membangun berdasarkan 4 bangsa. Ada bangsa Islam, ada Cina, kemudian ada Eropa. Itu kemudian disatukan menjadi peradaban Kudus, menjadi peradaban 4 negeri. Maka tentu kita membangun peradaban Kudus berpilar 4 negeri itu nonsen kalau kemudian kita meninggalkan Al-Quran. Nah, oleh karena itu maka harapan kita dengan 3 harapan itu mudah-mudahan kita termasuk salah satu bagian dari bagaimana kemudian kita bisa mengembalikan kejayaan agama Islam. Izzul Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal musyahiduna rahimakumullah. Saya ingin mengutip sebuah cerita bersumber dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Nabi Muhammad itu mau mendatangi jenazah. Karena memang salah satu dan menjadi kewajiban hakul muslim alal muslim, salah satunya adalah tajhizul janazah. Mulai dari mengkafani, kemudian mensolati, menguburkan. Lalu di tengah jalan kemudian Nabi Muhammad dihadang oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Nabi, jenengan ampun, tidak perlu untuk mensolati jenazah ini. Loh, kenapa? Karena orang yang meninggal itu adalah rajulun fajir. Orang laki-laki yang durhaka.
Mungkin hidupnya kelam, hidupnya penuh dengan masa suram atau hitam. Masa iya? Iya betul Nabi, rajulun fajir. Seorang laki-laki yang durhaka. Nah kemudian Nabi tetap berhusnudzon. Lalu bertanya kepada para sahabat. Wahai para sahabat, apakah kalian pernah mendengar atau menyaksikan bahwa jenazah ini pada saat hidupnya pernah melakukan satu saja amalan-amalan keislaman? Nah, kemudian ada salah seorang sahabat yang menjawab, iya pernah Nabi, saya pernah menyaksikan bahwa orang laki-laki ini yang sekarang menjadi jenazah ini, menjadi mayat ini adalah pernah dia itu berjaga satu malam pada saat peperangan yang dialami oleh kaum muslimin. Jadi ini dianggap sebagai sebuah amalan Islam. Walaupun hanya berjaga, maksudnya jogo atau dia tidak tidur pada saat umat Islam itu mengalami sebuah peperangan. Nah, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, oh kalau begitu saya sholati. Saya sholati. Kemudian beliau menegur kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, kalau kamu ingin menyolati satu jenazah, nggak perlu ditanya apa amal perbuatannya. Yang penting adalah fitrah agamanya. Jadi nggak perlu kamu urus apakah dia itu orang yang hitam ataukah orang itu pernah berbuat apa. Yang penting fitrah agamanya agama Islam, maka sholatilah. Jadi Sayyidina Umar kemudian mendapatkan teguran daripada Rasulullah yang kemudian menghadang. Dan Nabi menegaskan, tak sholati. Karena apa? Karena fitrah agamanya, dia punya fitrah agama Islam. Nah oleh karena itu, ini mungkin pernah menjadi perdebatan antara Gus Bahak dengan salah seorang kiai. Apakah seorang kiai itu ketika melihat atau ketika mendengar jenazah orang yang uripe iku ora tau apik, itu apakah dia itu kiai itu perlu menyolati apa tidak? Nah, katanya Gus Bahak mengatakan bahwa enggak perlu. Nek kiai kemudian menyolati orang seperti itu, maka tentu seolah-olah menjadi pembenar. Menjadi pembenar. Berarti kiai nek nyolati wong iku berarti wonge yo apik. Nah, tapi kemudian ada yang mengatakan berdasar hadis yang tadi itu, walaupun masa sejarahnya kelam, nggak pernah menjadi orang yang baik, tapi selama dia masih komitmen, dia masih punya fitrah Islam itu, maka tentu kita wajib untuk menyolatinya. Tapi ini pilihan mana yang terbaik, tentu masing-masing punya argumentasi masing-masing. Nah oleh karena itu maka saya ingin pada malam hari ini fokus kepada bagaimana kemudian fitrah agama itu penting untuk kita bahas dan kemudian kita dudukkan permasalahannya. Jadi fitrah itu secara bahasa adalah berasal dari fatoro, mencipta. Maka ada surat yang namanya surat Fatir. Dan salah satu Asmaul Husna adalah Al-Fatir. Allah itu adalah zat yang maha pencipta. Alladzi fataras samawati wal ardo. Nah kemudian bahwa manusia itu pada mulanya fitrahnya, kesuciannya atau potensi yang dia bawa sejak masa dia ada di rahim itu adalah membawa agama, yaitu agama Islam. Apalagi ada tanya jawab di Al-Quran itu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika bayi atau janin itu ada di rahim, itu ada kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dalam bentuk tanya jawab. Hei manusia, alastu birabbikum. Hei calon manusia, bukankah kamu mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka seluruh janin itu mengatakan qalu bala syahidna. Iya Gusti, kami mengaku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Maka semua jenis bayi atau janin apapun
yang kemudian besarnya menjadi non-muslim itu sebetulnya pada saat dia masih di rahim terikat komitmen, terikat kontrak dengan Tuhan bahwa secara fitrah dia mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Nah, oleh karena itu maka manusia sebetulnya membawa fitrah agama Islam. Nah, tapi kemudian Allah melengkapi dengan sibghatallah. Jadi sibghah itu adalah pewarna. Jadi fitrah itu, fitrah agama Islam tadi kemudian untuk mewarnai seseorang yang sudah punya potensi fitrah tadi itu, Allah melengkapi dengan sibghah. Maka jika ada orang yang mampu mempertahankan antara fitrah dan sibghah, modal dasar dia sebagai orang yang suci membawa Islam sejak dia dalam alam ruh, alam rohim, dan kemudian dia terwarnai oleh sibghatallah, maka itu menjadi modal dasar untuk wa ulaika humul mu'minuna haqqo. Jadi sibghah itu beragama Islam tapi dia suka, misalkan contoh, dia suka sedekah. Dia beragama Islam tapi dia suka membaca Quran. Dia beragama Islam tapi juga suka sama anak yatim. Jadi bahan bakunya itu adalah fitrah tadi itu, kemudian pewarnanya apakah dia menjadi muslim yang suka bersedekah, ataukah muslim yang suka membaca Quran, apakah muslim yang suka untuk qiyamul lail misalkan, itu adalah ketika Allah memberikan kelengkapan berupa sibghah. Jadi pewarna. Artosipun napa jenenge sibghah menika pertamanya adalah celupan. Nah, celupan pewarna. Jadi sebetulnya kita ini terwarnai oleh dua itu. Modal dasar yaitu berupa agama, yang kemudian yang kedua adalah pewarna dari Allah yang kemudian menjadikan kita itu muslim yang kayak apa. Kalau ada muslim yang mungkin kaya kemudian suka sedekah, baik kaya ataupun miskin tapi dia suka bersedekah, maka dia mempunyai pewarna, mendapat pewarna dari Allah Subhanahu wa taala berupa gampang, ringan untuk bersedekah. Muslim yang kemudian dia itu suka membaca Quran, maka sebetulnya dia terwarnai ketambahan sibghatallah. Jadi kalau kita melihat kepada sekeliling kita bisa introspeksi kepada diri kita masing-masing. Fitrah kita punyai, dan kemudian sibghatallah, warna apa yang kemudian diberikan kepada kita. Nah, bagaimanakah ciri-ciri daripada orang yang mampu mempertahankan kombinasi antara fitratallah dan sibghatallah ini, yang kemudian menjadi jaminan, menjadi wa ulaika humul mu'minuna haqqo. Orang-orang yang betul-betul beriman secara hakiki itu minimal ada 5 tanda. Yang pertama adalah mencintai dari seluruh apa yang dicintai itu menomorsatukan, memprioritaskan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi mahabbah ala ma ahabbahullahu wa rasuluhu. Dari sekian banyak yang di dunia ini yang kita cintai itu, kira-kira apakah kita itu lebih mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ataukah tidak? Ketika kita diberi pilihan apakah surat tanah ataukah surah Al-Quran, ini menentukan kepada pilihan cinta kita. Kalau kita diberi warisan oleh orang tua 2 warisan, apakah kamu memilih surat tanah ataukah memilih surat Al-Quran? Nah, jika pilihan kita adalah surat Al-Quran, maka sebetulnya kita sedang mencintai apa yang seharusnya kita cintai dibanding dengan sesuatu yang perlu kita cintai, termasuk anak dan keluarga kita. Nah, kalau ada orang yang mampu untuk memilih, karena sebetulnya surah Al-Quran itu lebih mulia daripada surat tanah. Tapi buktinya, faktanya, kembali kepada yang tadi. Kita punya ilmu, kita punya pengetahuan bahwa surat tanah itu, kekayaan itu tidak lebih mulia dari surat Al-Quran.
Tetapi faktanya karena kita tidak ada hikmah yang menyadarkan kita bahwa yang sebenarnya adalah seperti itu, maka kadang-kadang kita lebih abot untuk memilih surat tanah. Itu al-mahabbah alama ahabbahullahu ta'ala. Nah, sekarang monggo kita sakit berintrospeksi atau apakah kita itu lebih menomorsatukan apa ketimbang yang lain? Apakah kita itu lebih menomorsatukan pekerjaan kita? Kemudian kita takut kalau kita kehilangan pekerjaan? Ataukah kita menomorsatukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita itu dengar azan misalkan, memilih apakah langsung bergegas untuk memanggil atau untuk menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala atau masih sibuk dengan urusan yang lain? Kalau kita memilih untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala berupa adzan tadi itu, maka tentu kita sedang mencoba untuk mempertahankan fitratullah dan sibghatullah secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, upaya kita bukti bahwa kita itu mencoba untuk mempertahankan antara fitratullah dan sibghatullah itu, yang kedua adalah al-hayatu 'alal ibadah. Hidup di atas ibadah. Nah, ibadah itu kalau kemudian kita ambil garis besarnya, itu terangkum dalam satu ayat di surat yang terpendek, Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka hendaklah kamu sholat, li rabbika. Sholat itu li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan hendaklah kamu menyembelih binatang kurban. Ayat ini kemudian ditafsiri oleh mufassir yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaibnya. Nah, beliau ini adalah salah seorang ulama mufassir yang komplit. Beliau mufassir tapi muhandis. Kalau hafidz jelas, nggak ada mufassir yang kemudian tidak hafal Quran itu. Tapi beliau juga seorang insinyur, al-muhandis. Kemudian di samping beliau itu adalah seorang mufassir, muhandis, juga seorang fuqaha. Beliau mengatakan bahwa fasholli itu adalah merupakan bentuk ibadah fisikal. Kemudian li rabbika itu adalah bentuk ibadah yang sifatnya mental atau jiwa. Kemudian wanhar itu adalah ibadah yang sifatnya sosial. Nah, dari ketiga bentuk ibadah ini, ada ibadah yang sifatnya fisikal, ada ibadah yang sifatnya spiritual, dan kemudian ada ibadah yang sifatnya sosial. Itu bisa menjadi pilihan masing-masing atau menjadi satu kesatuan. Kalau ibadah fisikal misalkan kita sholat, kemudian walaupun kita hujan-hujan menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mudarosah ini, itu adalah termasuk ibadah yang fisikal. Kemudian ada ibadah yang sifatnya spiritual. Kita menjaga agar hati kita tidak punya rasa hasud. Kita mencoba untuk bagaimana memerangi diri kita agar bisa ikhlas. Kita mencoba untuk menundukkan hati kita agar menjadi orang yang tidak sombong. Itu juga adalah ibadah li rabbika. Ibadah yang sifatnya spiritual. Makanya kemudian salah satu hal besar yang dihadapi oleh para kaum sufi itu adalah bukan penyakit fisik tapi penyakit jiwa. Dan bagi orang-orang yang suluk, orang yang ingin mencapai Gusti Allah Subhanahu wa taala, dalam proses menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencoba untuk membersihkan hati dari segala kotoran, itu adalah bentuk dari ibadah di rabbika, ibadah spiritual. Dan kemudian ada ibadah yang sifatnya sosial. Bentuk kepedulian kita kepada sesama. Ketika kita habis sholat kemudian jalan-jalan pagi. Kemudian kita ada ibu-ibu yang mungkin sedang kecapean atau sedang kerepotan mengangkat barang dagangannya. Dan kemudian dengan kita ringan tangan membantu untuk mengangkatkan barang itu ke atas panggulnya. Itu juga merupakan ibadah yang sifatnya fisikal dan sosial.
Nah, oleh karena itu maka Islam itu adalah ajaran yang komplit. Tidak hanya pada aspek fisikal saja, kemudian tidak hanya pada aspek spiritual saja, dan tidak hanya aspek sosial. Tidak bisa kemudian kita mengatakan, aku wong apik kok, aku suka nolong orang ya, walaupun saya tidak sholat. Karena ada orang yang bilang, sing penting apik, sing penting sae karo wong liya, walaupun enggak ngibadah. Atau sebaliknya, sing penting aku rajin sholat, aku wis bolak-balik haji umroh, tapi kemudian secara sosial dia tidak baik. Itu juga bukan merupakan satu keutuhan daripada Islam. Nah, oleh karena itu maka fasholli bi rabbika wanhar, oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa kelengkapan Islam itu adalah Islam ibadah yang mampu mengkombinasikan antara ibadah yang sifatnya fisikal, ibadah yang sifatnya spiritual, dan kemudian ibadah yang sifatnya sosial. Satu makna. Makna yang kedua bahwa ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahwa orang yang beribadah itu harus didasari oleh lirabbika, bukan karena yang lain. Dan kemudian jika ada ibadah yang kemudian dilakukan secara syariat dan kemudian dari hati yang didasari oleh ikhlas lirabbika, maka pasti secara otomatis itu akan mewujud dalam bentuk saleh secara sosial. Maka dalam setiap ibadah itu pasti ada dua dimensi. Ada ibadah yang sifatnya lahir, ada ibadah yang sifatnya batin. Salat itu lahirnya adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Tapi bentuk batin salat adalah silah. Jadi kita harus mampu untuk dari salat kepada silah. Dari sekedar jungkrak-jungkruk Allahu Akbar, Fatihah, kemudian rukuk, sujud, as-sujud baina al-julus baina sajdani. Tapi kita juga harus sampai kepada menemukan silah. Apa itu? Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari salat menuju silah. Dari siam menuju saum. Kalau siam itu ragawi, poso rogo. Tapi kalau saum itu adalah poso roso. Orang yang hanya sekedar menjaga diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri, itu namanya adalah puasa rogo. Tetapi orang yang tidak hanya itu, tapi juga dilengkapi dengan berpuasa dari seluruh anggota tubuhnya, mulutnya berpuasa, matanya berpuasa, hidungnya berpuasa, dan kemudian sampai kepada tingkat berpuasa dari sesuatu kehendak selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu berarti naik dari puasa rogo menjadi puasa rasa. Nah, rogo itu fasollinya, kemudian puasa rasa itu adalah puasa rasanya. Haji itu al-qasdu, menuju ke Baitullah. Tapi sebetulnya adalah al-qasdu ilallah. Secara lahir haji itu adalah al-qasdu ilal Ka'bah, ila Makkah, ilal Haramain, menuju kepada al-Haramain. Tapi yang sesungguhnya adalah al-qasdu ilallah. Nah, oleh karena itu maka seluruh ibadah itu sebetulnya bertemu dalam satu titik, yaitu tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas, mensucikan batin dan mensucikan nafsu kita. Dan kemudian kalau ibadah itu dilakukan dengan fasholli lirabbika, maka pasti akan wanhar, akan berdampak positif kepada kehidupan di sekeliling kita. Betul kemudian yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat yang sampai kepada silah bukan hanya tergantung kepada 5 menit mulai takbir sampai kepada salam,
tetapi dia menyambungkan setiap detik, setiap nafas, setiap waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tanha anil fakhsya'i wal munkar. Segala macam bentuk perbuatan keji dan mungkarnya itu pasti tidak akan pernah terwujud. Karena apa? Karena dia tidak hanya sholat tapi juga silah, menyambungkan rasa. Bagaimana ada orang yang selalu terdetak jantungnya dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat al-fakhsya wal munkar. Al-fakhsya itu adalah beda antara fakhsya dan munkar itu. Fakhsya itu adalah sesuatu kejelekan yang tidak berdampak kepada orang. Jadi yang sifatnya individual. Kerusakan yang sifatnya individual, al-fakhsya. Kalau al-munkar itu adalah kejahatan atau kejelekan yang berdampak secara sosial. Korupsi itu mungkar. Karena apa? Karena dampaknya adalah kepada seluruh umat manusia. Satu negara bisa merasakan, itu namanya mungkar. Nah, kenapa kemudian orang yang kadang-kadang ada orang yang saleh secara individual, saleh secara personal, tapi tidak kunjung saleh secara sosial. Ibadahnya rajin. Berangkat haji umrohnya bolak-balik, tapi justru tidak pernah peduli terhadap orang. Kemudian tidak pernah, dan kemudian melakukan hal yang sifatnya negatif. Itu karena apa? Karena sholatnya adalah sholat yang formalitas. Hanya sholat secara lahir tapi tidak sholat secara batin, yaitu silah. Nah, oleh karena itu maka untuk kita itu mempertahankan antara fitratallah dan sibghatallah, maka al-hayatu fi alal ibadah. Kita harus hidup dengan berpegang teguh kepada ibadah. Ibadah yang kemudian diringkas menjadi satu ayat daripada surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Bahwa ibadah itu harus lengkap antara ibadah yang sifatnya lahir dan kemudian ibadah yang sifatnya batin. Ibadah itu harus fisiknya juga iya, kemudian hatinya juga nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian akibatnya secara otomatis maka dia akan menjadi orang yang soleh wanhar, soleh secara sosial. Yang berikutnya, yang ketiga adalah al-hayatu alal ilmi. Bahwa orang yang berusaha untuk menjaga agar fitratallah dan sibghatallah, antara modal utama agama yang kita bawa dengan pewarna yang lengkap, itu adalah orang yang al-hayatu alal ilmi, hidup dengan memegang teguh kepada ilmu. Hadirin rahimakumullah, faktanya memang antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu ini memang secara kuantitas itu memang lebih banyak orang yang tidak berilmu. Allah sudah memberikan satu penegasan. Ketika Allah menciptakan komponen manusia itu, Allah menyampaikan walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Bahwa manusia, spesies manusia itu sebetulnya kalau kita runut, kalau kita cermati, banyak yang tidak berilmu, atau kalau berilmu tidak menggunakan ilmunya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Ada banyak sekali kita kemudian kalau melakukan aktivitas tanpa ilmu. Jadi ada pepatah atau hadis yang menyatakan bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Sebuah perbuatan yang tanpa dilandasi oleh ilmu, ilmu yang tidak diamalkan, maka itu akan seperti kasyajari bila samarin. Tapi sebaliknya, al-amalu bila ilmin, amal yang tidak disertai dengan ilmu itu lebih banyak mafsadahnya ketimbang maslahatnya. Satu contoh, bahwa orang itu banyak yang tidak berilmu tapi kemudian tidak menggunakan ilmunya berdasarkan data-data atau berdasarkan yang seharusnya dilakukan. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi membuat satu penemuan, mencoba untuk memberikan data kepada kita bahwa ada sebuah negara yang bernama Swedia.
Nah, Swedia ini dikatakan sebagai negara yang paling aman di dunia. Negara yang paling baik, tertib sedunia. Tapi di negara Swedia ini orang bunuh diri itu dilegalkan. Jadi kalau mau bunuh diri silahkan daftar resmi. Ada daftarnya, ada registrasinya, dan kemudian silahkan. Jadi satu-satunya negara yang kemudian melegalkan orang bunuh diri itu adalah di Swedia. Ini namanya seolah-olah negara itu pinter, tapi kemudian tidak ada sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kok ada bunuh diri itu kemudian dilegalkan? Sama dengan di Jerman. Di Jerman itu negara yang juga maju sekali, negara Eropa yang maju sekali. Tapi kemudian ada salah satu yang dilegalkan juga. Yaitu apa? Kanibalisme. Walaupun daging manusia. Jadi di sana itu namanya jual beli daging manusia itu dilegalkan. Walaupun sudah meninggal. Tidak orang dibunuh kemudian itu tetap dianggap sebagai pidana, tapi ketika ada mayat atau jenazah yang kemudian ada orang yang menjadikannya sebagai dicacah dan kemudian dijual, itu dilegalkan. Nah, ini kan namanya walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Bahwa walaupun negara atau komunitas itu sebetulnya punya ilmu pengetahuan yang tinggi, tapi seolah-olah tidak masuk akal. Menurut ukuran nalar kita sebagai seorang manusia, itu tidak masuk akal. Itu namanya berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Atau tidak sesuai dengan ilmunya itu. Karena pasti bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Nah, kok ada orang kemudian dilegalkan bunuh diri itu. Negara yang kemudian melindungi orang yang bunuh diri. Kemudian ada negara yang melindungi kanibalisme. Walaupun yang akan dikanibal itu adalah yang sudah meninggal. Nah, oleh karena itu maka kita kalau ingin menjadikan diri kita ini adalah orang yang mencoba untuk merawat, mempertahankan fitratullah dan sibghatullah itu, maka kita harus al-hayatu alal ilmi. Dan salah satu semangat kita untuk menjaga dengan hidup di atas ilmu itu adalah apa yang kita lakukan saat ini secara istiqomah, yaitu mengikuti dengan seksama walaupun hujan-hujan al-mudarasah al-umumiyah al-Qur'aniyah ini. Mudah-mudahan kita semua dalam konteks ini betul-betul menjadi orang yang berilmu dan kemudian orang yang sadar dengan ilmu itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, al-hayatu alal istiqomah. Orang yang hidup dengan memegang teguh asas istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu tegak lurus. Jejak tegak lurus. Itu namanya istiqomah. Dalam setiap hari kita minimal 17 kali berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus atau jalan yang istiqomah. Istiqomah itu lurus, kenceng, gak belak-belok. Pada saat sebelum menjadi orang kaya ya seperti itu. Sampai menjadi orang kaya ya sama. Itu namanya istiqomah. Pada saat sebelum menjadi pejabat tetap tawadhu, tetap suka ngasih orang. Begitu menjadi pejabat ya sama, menjadi orang yang tawadhu. Nah, itu namanya istiqomah. Orang yang lenceng, orang yang lurus. Dan kita masing-masing harus tahu porsinya untuk istiqomah. Kalau kita mungkin masih menjadi orang miskin, istiqomah kita adalah al-istiqomatu ala as-sabru fil ibadah. Jadi walaupun kita itu termasuk orang yang kekurangan, maka kita harus istiqomah untuk beribadah. Dalam situasi apapun, ya kita harus istiqomah. Istiqomah apa? As-sabru alal ibadah. Sabar untuk beribadah. Kemudian istiqomahnya orang kaya, ya al-istiqomatu ala sedekah. Nek dadi wong sugih, istiqomahnya ya harus istiqomah sedekah. Jangan niru-niru. Orang sugih niru istiqomahnya orang miskin. Gimana? Bolak-balik ngaji ke masjid. Loh, kamu kok ngaji tok? Ya saya istiqomah.
Ini namanya salah tempat. Istiqomah yang tidak pada proporsinya. Nah mestinya ya di samping dia istiqomah untuk beribadah juga istiqomah untuk bersedekah. Itu namanya al-hayatu alal istiqomah. Orang yang mencoba untuk tidak belak-belok dalam situasi apapun. Ketika situasi sulit, ya tetap rajin beribadah. Karena kadang-kadang kita ini kena penyakit. Nah, ketika susah mungkin rajin tahajud, rajin qiyamul lail, rajin hajat. Tapi begitu kita dapat anugerah, nikmat, sudah enggak lagi miskin, enggak lagi susah, kita mungkin ya sudah leha-leha. Itu namanya orang yang tidak istiqomah. Asfis sarra iwad dharra. Baik dalam keadaan susah, sulit ataupun lapang, kita tetap melakukan sesuatu yang kebaikan. Alladzina yunfikuna fis sarra iwad dharra. Jadi apapun kondisinya kita tetap bersedekah. Apapun kondisinya kita tetap beribadah. Itu namanya al-hayatu alal istiqomah. Jangan mentang-mentang ben biasa-biasa, munduk-munduk, kemudian baik tapi begitu dapat jabatan lalu kemudian menjadi orang yang sangat dolim. Mau noleh orang aja, nolehnya pakai hidung, melihat orang saja melihatnya bukan pakai mata tapi pakai hidung. Udah berubah sikapnya. Itu namanya orang yang tidak istiqomah. Nah, kita harus al-hayatu alal istiqomah. Nah, oleh karena itu maka hadirin sekalian, kita gunakan bulan Ramadan ini untuk berusaha bagaimana kita mencoba untuk menjadi orang yang mampu mengkombinasikan antara fitratallah dengan sibghatallah. Antara muslim kita yang kemudian dihiasi, diwarnai oleh kebaikan-kebaikan. Gimana caranya? Mari kita melihat kepada momentum Ramadan. Ramadan itu di samping sebagai syahrul Quran, syahrun mubarak, minimal oleh para ulama dirumuskan menjadi syahrul juhdi, wa syahrul jihadi, wa syahrul ijtihadi, wa syahrul mujahadah. Yang selama ini kita tahu, kita sebut bahwa bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan yang penuh mulia. Tapi ada satu nilai yang kemudian harus kita fahami, bahwa Ramadan itu adalah syahrul juhdi. Bulan untuk merubah mindset. Al-juhdu itu lughatan adalah at-toqoh wal masyaqqoh. Apa tokoh itu? Kemampuan. Badlut tokoh. Jadi memberikan seluruh kemampuan, segala potensi, walaupun masyaqqoh, walaupun mengalami kesulitan. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk merubah mindset. Merubah cara pandang kita. Bahwa kita harus mulai saat ini harus berubah pandangan kita. Bahwa kita tidak cukup saleh secara personal, tapi harus lengkap saleh secara sosial. Bahwa ibadah itu ada dimensi lahirnya, tapi yang paling penting adalah dimensi batinnya. Dan ketika ada orang yang sudah sampai kepada, oh ternyata sholat itu ngene toh. Oh sholat itu ternyata begini hikmahnya. Itu namanya orang yang sudah mulai mendapatkan sirrul asrar atau sirrul ibadah. Orang yang sudah mampu menangkap rahasia atau hikmah di balik ibadah formalnya itu. Dan ini kemudian kalau jenengan pernah membaca kitab Sirrul Asrar, karangan daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, agak panjang tentang menjelaskan tentang Sirrul Asrar atau rahasia dari berbagai rahasia. Dan salah satu bahasanya adalah tentang macam daripada ibadah. Bahwa ibadah itu ada yang sifatnya lahir, ada yang sifatnya batin. Syariat, ada ibadah syariat, ada ibadah thariqat. Ada ibadah ma'rifat dan ada ibadah hakikat. Jadi orang ibadah itu di samping fisiknya menjalankan syarat rukun, kemudian dia tahu caranya, dan kemudian dia mengenal dia sampai menyelami apa yang dia lakukan itu, maka dia akan mencapai namanya ibadah hakikat. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu sebetulnya adalah ditafsiri dengan liya'rifun. Jadi tidak akan orang itu akan beribadah kepada Allah tanpa dia liya'rifun, kenal dulu.
pengabdian orang itu atau ngawulane seorang manusia kepada Tuhannya tidak akan penuh kecuali liya'rifun dulu, makrifat dulu. Jadi orang akan menemukan sir atau menemukan rahasia atau kenikmatan ibadah itu ketika dia menemukan hakikatnya. Oh ternyata sholat itu adalah seperti ini ya. Oh ternyata puasa itu adalah begini. Oh ternyata haji itu adalah begini. Jadi orang yang sudah sampai mengatakan oh itu berarti orang yang sudah menemukan, minimal ada tanda-tanda untuk menemukan hakikatnya. Syahrul juhdi, merubah mindset. Dan merubah mindset ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin selama 30 hari. Jadi mestinya makan minum itu di siang hari, tapi kemudian dirubah menjadi di malam hari. Itu namanya simbolik. Secara simbol Allah memerintahkan kita untuk merubah mindset. Dan kenapa puasa kita adalah 30 hari? Ternyata memang ada rahasianya. Karena dalam rumus trial and error, uji coba itu, manusia itu akan dapat merubah kebiasaannya kalau dirubah selama 30 hari. Biasanya dia itu menjadi orang yang pelit misalkan, maka untuk melatih diri menjadi orang dermawan, itu mencoba untuk berlatih selama 30 hari. Jadi konsep puasa Ramadan selama 30 hari itu bilangannya adalah ada filosofinya. Apa itu? Bahwa minimal manusia itu akan merubah karakternya, itu adalah minimal membutuhkan waktu 30 hari. Ini syahrul juhdi. Kemudian yang kedua syahrul jihad. Bahwa puasa itu adalah bulan di mana kita harus melakukan perjuangan yang sifatnya fisik. Kita berpuasa, kemudian kita menghidupkan malamnya puasa, itu adalah jihad secara fisik. Kemudian yang ketiga, singkat saja, yang ketiga adalah jihad syahrul ijtihad. Bahwa mari pada momentum puasa ini kita mencoba untuk mengerahkan segala potensi kita untuk melakukan perjuangan yang sifatnya intelektual. Perjuangan intelektual. Karena tadi saya sampaikan bahwa Islam itu dibangun peradabannya atas ilmu pengetahuan. Nah, pada saat Daulah Abbasiyah selama 7 abad itu salah satu penopang utama daripada kemajuan kejayaan Islam itu salah satunya adalah peradaban yang dibangun di atas ilmu. Maka kalau kita ingin menjadi bangsa yang unggul, menjadi umat yang unggul, menjadi warga yang unggul, maka kita harus berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Dan mari kita mulai pada saat bulan ini syahrul ijtihad. Bulan di mana kita harus melakukan perjuangan intelektual. Dan yang terakhir adalah syahrul mujahadah, yaitu bulan di mana kita berjuang secara spiritual. Jadi lengkap, ada perjuangan mental, merubah mindset, merubah kebiasaan kita, kemudian berjuang secara fisikal, al-jihad, kemudian berjuang secara tadi spiritual, dan kemudian berjuang secara intelektual. Jika momentum Ramadan ini kita bisa lakukan dengan menggali hikmah dengan 4 al-juhdu wal jihadu wal ijtihadu dan wal mujahadah, insya Allah kita akan dapat menggapai kejayaan kita selaku umat manusia dan terutama kita sebagai muslim. Karena ada satu pertanyaan yang muncul pada tahun 80-an dalam sebuah kitab yang judulnya adalah Limadha. Pengarangnya adalah Syakib Arselan. Dia bertanya, limadha ta'akhkharul muslimuna wa taqaddamal akhirun. Kenapa umat Islam itu sekarang terbelakang? Dan sampai sekarang masih terbelakang. Wa taqaddamal akhirun. Dan kenapa umat yang lain itu adalah maju? Nah, salah satunya adalah jawabannya, saya melihat di negara muslim itu banyak muslimnya tapi tidak ada Islamnya. Tapi saya melihat di negara yang tidak muslim itu banyak tidak ada muslimnya tapi ada Islamnya. Itu jawaban yang dikemukakan oleh beberapa orang cendekiawan. Kenapa orang Islam atau bangsa yang dihuni oleh mayoritas Islam itu terbelakang atau belum maju, dan kemudian kenapa bangsa lain itu adalah maju?
Salah satu jawabannya adalah karena di negara-negara yang mayoritas muslim itu banyak muslimnya tapi tidak ada nilai-nilai Islamnya. Sebaliknya, saya dilihat banyak negara-negara yang non muslim tapi ada Islam di situ. Nah, oleh karena itu maka mari pada saat bulan Ramadan ini kita betul-betul bisa tidak hanya sekedar puasa lahir, tapi juga kita bisa berpuasa batin dengan menangkap sirrun min asrorihi, dan kemudian juga kita menangkap hikmatun min hikamihi, yaitu bahwa kita melakukan sesuatu ini harus didasarkan kepada 3 kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran personal, yang kedua adalah kesadaran intelektual, kesadaran fisikal, dan kemudian kesadaran spiritual. Mugi-mugi nopo ingkang dados pembahasan pada malam hari ini dapat diserap dan kemudian menjadi ilmu kita, dan kemudian bagaimana Allah menurunkan al-hikmah, kita tahu dan kemudian kita sadar bahwa memang kita harus bangkit, kita harus berjuang untuk menggapai masa depan kita selaku umat Islam, izil Islam wal muslimin, amin ya rabbal alamin.